pakai selendang di atas. Tapi Pak Ustadz, antu tuh katanya kakinya tak nampak, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan berbalik dia, kaki nampak, kepala tak nampak. Itu tak bisa diusir pakai ayat kursi, pakai kursi langsung. Kalau yang antu model itu, kalau dibacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Sampai mana tadi? Yang diundang ini cuman yang amanu, yang percaya. Bapak Ibu percaya sama Allah, dapat undangan. Percaya sama Rasulullah, dapat undangan. Percaya dalam badan kita ini ada roh, dapat undangan. Percaya bahwa kita akan mati dan sesudah mati kita akan hidup lagi, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dapat undangan. Yang tak percaya boleh tak puasa. Jadi kalau nampak kita, kalau kebetulan ibu lakinya tak puasa, tak dapat undangan. Kalau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang ini hanya undangan terbatas. Hanya ya ayyuhalladzina amanu. Yang tak amanu tak diundang. Sama lah macam subuh nih. Yang dapat jaket ini hanya anggota KNPI aja. Mana tahu ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustadz tuh dapat? Ini entah dikasih, entah dipinjam, belum jelas lagi nih. Nah, yang jelas pakai aja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang diundang yang percaya. Ada anak-anak, ya anak-anak kuliah lah biasa. Nampak ada pesta, masuk makan gratis nih. Masuk ke dalam, rupanya sampai di dalam ditanya, barcode-nya mana? Bukan macam undangan zaman dulu. Zaman dulu siapa aja masuk makanlah. Zaman sekarang ditanya, surat undangannya pun dalam bentuk aplikasi. Barcode-nya mana? Ketahuan, tamu tak diundang. Jadi nanti kalau nampak di kota, di pinggir jalan, di pasar, ada siang bulan puasa, orang makan di rumah makan hantu. Tahu rumah makan hantu kan? Kakinya nampak, kepala tak nampak. Yang bertutup pakai selendang di atas. Tapi Pak Ustadz, hantu itu katanya kakinya tak nampak, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan berbalik dia, kaki nampak, kepala tak nampak. Itu tak bisa diusir pakai ayat kursi, pakai kursi langsung. Kalau yang hantu model itu, kalau dibacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Sampai mana tadi? Yang diundang ini cuman yang amanu, yang percaya. Bapak Ibu percaya sama Allah, dapat undangan. Percaya sama Rasulullah, dapat undangan. Percaya dalam badan kita ini ada roh, dapat undangan. Percaya bahwa kita akan mati dan sesudah mati kita akan hidup lagi, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dapat undangan. Yang tak percaya boleh tak puasa. Jadi kalau nampak kita, kalau kebetulan ibu lakinya tak puasa, tak dapat undangan. Kalau kebetulan bapak bininya tak puasa, jangan langsung bilang kau inilah orang kafir. Boleh jadi dia sedang berhalangan, mengandung anak, menyusukan anak. Suami saya tuh Pak Ustadz tak puasa, mungkin dia berhalangan juga. Jadi yang diundang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Terus kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Saya tak mau puasa Pak Ustadz. Kenapa? Tak ada ayatnya diwajibkan. Mana ada ayatnya? Ini kutiba. Kutiba itu bukan diwajibkan Pak Ustadz. Kutiba itu dituliskan.
Inilah bahayanya orang baca Quran cuman modal bahasa Arab, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong ajian akhir semester, potong libur asap, potong libur banjir. Yang namanya diwajibkan itu bunyi kalimatnya banyak. Faradha wajib, wajaba wajib, amara wajib, kataba wajib. Ilmu itu dibahas dalam ilmu namanya usul fiqh. Usul dasar fikih. Kataba yaktubu, kutiba yuktabu, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Jadi tak bisa cuman modal bahasa Arab, mesti belajar fikih dan usul fikih. Diwajibkan bagi kamu puasa. Oh, beratlah puasa nih, kita aja yang puasa. Lanjutkan ayatnya. Kama itu artinya sebagaimana, bukan di mana. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu dulu juga puasa. Jadi jangan sangka kita ini aja yang puasa. Yahudi puasa. Dari mana Ustaz tahu Yahudi puasa? Nabinya diantaranya namanya Nabi Daud. Kata Nabi puasa yang paling bagus puasa Daud. Oh jadi Daud tuh Yahudi. Nabi Daud tuh Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak. Namanya, siapa nama Nabi Ibrahim? Ishak. Ishak itu punya anak, namanya Yakub. Yakub ini namanya 2. Satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Karena anak cucu Yakub. Yakub ini punya anak, namanya Yusuf. Yusuf ini punya adik, namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu, itulah dia Yahudi. Oh begitu ceritanya Pak Ustadz ya. Jadi kalau ditanya orang, apa beda Israel sama Yahudi? Udah dijelaskan Ustadz Somad itu kemarin. Cuman aku karena terlalu khusyuk, payah aku ngulangnya. Turunlah ke bawah sampai ke Daud. Rajanya yang paling hebat namanya Daud. Orang barat menyebutnya David. Dalam Islam disebut Daud. David. Daud ini punya anak. Namanya King Solomon. Dalam Islam disebut dengan Sulaiman. Ada pula yang mengatakan Raja Sulaiman ini kerajaannya sampai ke Nusantara. Katanya ke Jakarta, ke Yogyakarta. Nah, itulah daerah namanya Sleman. Ada aja. Sulaiman, orang barat menyebutnya Solomon. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman disebut dalam Quran. Sampai ke kampung orang Melayu, siapa? Wak Leman. Mohon maaf Pak Lemannya tuh. Orang Melayu ini suka merubah-rubah. Abdullah, siapa? Dolah. Paling banyak nama orang Melayu Ahmad Muhammad. Saking cintanya sama Nabi Muhammad. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Saking banyaknya di kampung tuh nama mat macam-macam. Mat panjang, mat pendek, mat hitam, mat putih. Sampai ke Malaysia suka bawa sepeda motor. Mat rempit. Putih bule, mata biru, mat saleh. Saking banyaknya nama mat. Termasuklah saya nih, Somad. Orang Melayu tuh. Puasa orang zaman dulu, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Dipuji Nabi. Ahabbus siyam, puasa yang paling disukai Allah. Saumi Daud, puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa hari ini, makan besok. Puasa besok, makan. Sehari puasa, sehari. Kenapa Daud? Lama saya berpikir, kenapa puasa Daud? Kenapa tak puasa Isa? Kenapa tak puasa Yahya? Kalau Yahya puasa, maklum. Kenapa? Yahya tak berbini. Kalau Nabi Isa puasa, maklum. Nabi Isa tak ada istrinya.
Nabi Daud, baca biografi Nabi Daud. Istrinya, ini kalau saya sebutkan, nanti menangis Bapak, 100. Nabi Daud tuh bininya 100 Pak. Puasanya sebulan 15 hari. Makanya nanti orang yang berbini 1 tak pernah puasa sunat, di akhirat berjumpa sama Nabi Daud. Berapa bini kau? 1, tak pernah puasa sunat. Kiki gitu. Nabi Daud itu raja di raja, bininya 100, puasa sunatnya sebulan 15 hari. Oh, Ustadz menyampaikannya pula sekarang, udah dekat-dekat Ramadan. Insya Allah selesai Ramadan ini aku berpuasa, Ustadz. Tengoklah, puasa Syawal 6 hari insya Allah. Amin. Sampai akhir Syawal tak ada puasa. Siapa yang maksud? Saya. Kadang kita udah berniat dari rumah puasa, begitu sampai tempat ceramah, Ustadz silakan makan, kata dia. Saya kalau ditawari orang puasa sunat, boleh apa tak boleh dibatalkan? Boleh, puasa sunat itu boleh dibatalkan. Pernah Ustadz batalkan? Pernah. Kenapa Ustadz batalkan? Kalau diajak orang membatalkan puasa sunat, saya tengok dulu lauknya. Kok cuma nasi kotak, kata orang Jawa eman-eman. Tapi kalau lauknya gonggong, batal. Selesai langsung. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Ada pula orang Melayu ikut pengajian salah dengar. Tak sembayang. Pas ditanya kawan, kau kenapa tak sembayang? Sembayang yang paling afdol itu sembayang Nabi Daud. Sembayang sehari, tak sembayang sehari. Itulah bahayanya kalau mengaji sambil mengantuk. Bukan sembayang sehari, tak sembayang sehari. Puasa sehari, makan sehari. Itu bagus. Ustadz, ya. Bagaimana rasanya pakai jaket KNP ini? Oh, kalian tak tahu. Panas. Kadang orang kan tak tahu perasaan kita. Yang ditengoknya lah sok mantap Ustaz, sok gaya kata dia. Dia tak tahu rasa kita macam mana. Maryam, ada laki-laki namanya Imran. Imran ini punya istri namanya Hannah. Imran punya istri Hannah tak punya anak. Bernazar ingin punya anak. Punya anak satu, lahir nama anaknya Maryam. Maryam ini punya anak laki-laki namanya Isa. Itulah dia keluarga Imran. Ali Imran. Imran istrinya Hannah, anaknya Maryam, cucunya Isa. Keluarga Imran. Surat yang banyak mu'alaf baru masuk Islam nih. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang ketiga guys, surat Ali Imran yang ketiga. Kalaulah Quran itu buatan Nabi Muhammad, pastilah dibuatnya surat Ali Muhammad. Atuknya Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, cucunya Muhammad, emaknya Aminah. Tak ada surat Muhammad dalam Quran. Karena Quran diturunkan dari Allah untuk menunjukkan risalah yang dibengkokkan, ingin diluruskan. Di antaranya adalah sejarah Nabi Isa alaihissalam. 2 surat untuk Nabi Isa. Satu nama atuknya Ali Imran, satu nama emaknya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Maryam berpuasa. Macam mana puasa Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar berpuasa. Walan ukallimal yauma insiya. Puasanya tak makan, tak minum, tak boleh berbicara. Mana yang lebih berat? Puasa zaman dulu apa zaman kita? Zaman dulu. Zaman dulu puasanya tak makan, tak minum, tak bercakap, dan mohon maaf, malamnya tak boleh berhubungan. Tapi Pak Ustadz, saya pun katanya tak boleh juga berhubungan. Kau Bani Israel apa umat Islam? Aku umat Islam, kenapa tak boleh berhubungan? Rupanya belum berbini. Oh iyalah.
Kenapalah kalian tak berbini, jomblo-jomblo? Ini udah dekat Ramadan. Orang yang udah berbini ini kan dibangunkan istrinya. Bangun abang sahur. Kau mau dibangunkan pakai mercon. Mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan jodoh yang solihah. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Ini anak udah 3, amin. Untuk anak-anak kami Pak Ustadz, amin. Takut pula mengaminkan. Jadi puasa zaman dulu itu lebih berat. Sedangkan umat Nabi Muhammad, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Malam bulan puasa kamu boleh berhubungan. Boleh. Bercakap boleh? Boleh. Kalau tak boleh bercakap, macam mana mau mengaji habis subuh? Boleh bercakap habis subuh, tapi cakapnya yang baik, baik. Puasa dalam Islam, tahan mulut, jangan bercakap yang haram, tahan mata, jangan menengok yang haram. Namanya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Mulut digenggam, tak keluar kecuali yang baik-baik. Mata digenggam, tak ditengok kecuali yang baik-baik. Jadi tak boleh menengok Pak Ustadz. Menengok boleh, yang tak baik tak boleh ditengok. Alhamdulillah. Laki saya Pak Ustadz, kalau udah bulan puasa tuh memang tak menengok apa-apa Pak Ustadz. Dari mulai subuh sampai maghrib tak terbuka biji matanya. Sembayangnya pun jamak takhir Pak Ustadz. Bukan itu maksud puasa ini. Jadi sadarlah kita bahwa orang sebelum kita puasa dan puasa mereka jauh lebih berat. Puasa kita ringan, puasa kita tak ada apa-apanya. Apalagi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahur jam 5, buka jam 6.15. Dari jam 5 ke jam 6.15 cuman 13 jam setengah. Coba kalau di Mesir musim panas. Sahur jam 4, buka jam 8. 12 jam, 15 jam, 16 jam, 14, 13 jam, 14 jam, 15 jam, 16 jam berpuasa. Kebetulan nasib saya baik. Waktu saya di Kairo tahun 98 sampai 2002, pas musim dingin. Jadi memang nasib saya ini baik selalu. Pas musim dingin. Macam mana musim dingin di Kairo waktu itu Pak Ustadz? Sahurnya jam 5, bukanya jam 5. Pas adik-adik kelas saya musim panas, bulan Agustus puasa. Oh bang, panas sekali di Kairo. Nasib kalian lah itu saya bilang. Aku dulu pas lagi musim dingin, bulan Oktober. Dingin, enak, tak lapar, tak haus, tiba-tiba azan maghrib aja. Nah ini, jadi memang Allah putarkan itu. Kenapa Ramadan itu tidak Desember, Januari, Februari, Maret? Seandainya bulan puasa itu bulan Desember, dingin terus. Seandainya puasa itu bulan Agustus, panas terus. Dibuat bulan puasa itu bulan Ramadan, pergeseran Ramadan 10-11 hari dalam setahun. Mundur dia. Dari Desember, mundur ke November, mundur ke Oktober, mundur ke Agustus, September, mundur ke Agustus. Jadi siapa yang seumur hidupnya berpuasa, pernah puasa musim panas, pernah puasa musim dingin. Kalau di Arab, di Eropa, di Amerika. Tapi kalau di Indonesia tak ada musim panas, tak ada musim dingin. Yang ada musim durian, musim rambutan, musim asap, musim corona. Ditanya orang Mesir itu. Kami di Mesir ada musim panas, ada musim dingin. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita. Musim dingin. Shaib musim panas. Syita musim dingin, shaib musim panas, rabi' musim bunga, kharib musim gugur. Kalau udah musim gugur, berguguran daun-daun. Kalau udah musim bunga, ranting-ranting yang dikira mati tumbuh balik. Kalau udah musim salju di Maroko, kering-kering. Oh, ada musim salju di Maroko. Tulislah di Google tuh, Abdul Somad musim salju di Maroko. Nampak nanti gambar saya bersalju-salju tuh.
Di komen orang tuh di bawah, ganteng juga Ustaz waktu muda ya. Belum tahu kau lagi aku pakai jaket KNPI. Dia memang iklannya setiap 5 menit mesti muncul. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujung ayatnya, la'allakum, supaya kamu takwa. Apalagi agama Islam ini? Dilarang makan, dilarang minum, makanan halal, minuman halal, bininya halal, bercakap tak boleh, mata tak boleh jelalatan. Itu ada tujuannya. Tujuan puasa dalam Islam, la'allakum, supaya kamu takut kepada Allah. Ini anak-anak muda nih, biker subuhan, paskas pasukan amal soleh, KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia, masuk ke dalam kamar mandi, toilet, kunci pintu, tutup semuanya, atas atap, bawah lantai, kanan kiri muka belakang dinding, tak ada kamera CCTV, tak ada ayah, tak ada emak, tak ada orang, tak ada siapapun. Mau anak-anak muda nih minum air bak? Tak mau. Walaupun nampaknya air bak itu macam cincau. Kenapa mereka tak mau minum? Itulah tujuan puasa, la'allakum takwa. Awal ayatnya dimulai dengan iman, ujungnya dimulai dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum. Itulah hubungan iman dan takwa. Iman pangkalnya, takwa ujungnya. Hubungan iman dengan takwa ini begini. Ada informasi dari Bapak Kapolsek bahwa ada razia di Bintan. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Bapak Ibu percaya ada razia? Itu berarti beriman kepada razia. Percaya ada razia, itu namanya iman, percaya. Karena percaya ada razia, maka sebelum berangkat dia pun pakai helm. Setelah pakai helm, yakinkan, klik. Ditengok lagi semua surat-surat STNK, BPKB, udah bayar pajak apa belum. Lalu ditengok pula semua motor, speedometernya jalan apa tidak, lampu sein kanan kiri, jangan sampai picit kanan belok ke kiri. Rem juga ditengok, sampai tutup pentil angin pun tengok. Karena ini kalau razia ini semua lengkap, itu tengok juga nanti. Melengkapi surat-surat karena takut kena tangkap, itu namanya takwa. Kenapa orang tak takwa? Karena tak beriman. Kenapa dia tak pakai helm? Kenapa dia tidak bawa SIM? Kenapa tak ada STNK BPKB? Kenapa tak bayar pajak? Karena dia tak percaya ada razia. Itu hubungan iman dengan takwa. Jelas? Memang kalau sering kena tangkap ini jelas memang. Belum jelas sekali Pak Ustadz. Oke, saya kasih ilustrasi yang kedua. Pergi ke rumah sakit. Dibawa dokter tulah balon warna hitam. Dipasangkannya ke tangan. Waduh Pak, Bapak jangan jauh-jauh dari rumah ya Pak. Maksudnya malaikat maut udah dekat. Ini tensi Bapak 180/150. Percaya kepada dokter bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter. Lalu kata dokter, karena tensi Bapak tinggi, jangan makan santan, jangan minum susu, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan mikir banyak-banyak, nanti Bapak stres, nanti jantung Bapak tak tenang, Bapak mesti olahraga, Bapak mesti jogging, Bapak mesti makan buah, Bapak mesti makanan sehat. Mengikuti nasihat takut makan kolesterol dengan badan sehat, ini namanya takwa. Udah saya kasih contoh 2, tak juga paham. Memang bawaan belum sarapan tuh begitu. Susah nangkap memang. Saya kasih pun contoh ketiga, tak paham juga itu. Makanya nanti udah pulang ke rumah, diulang balik ceramah saya ini. Oh bisa ceramah Ustadz ini diulang? Bisa. Tonton aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maksudnya share lah ke kawan-kawan. Ini kan saya cuman ada di Bintan. Tapi saudara kita dari Sabang sampai Papua, rupanya mereka mengikuti kita juga subuh ini melalui streaming.
Ini pula enaknya mengaji. Saudara kami yang ada di Sorong, yang ada di Kaimana, yang ada di Raja Ampat, yang ada di Banjarmasin, yang ada di kota terjauh di dunia, Ujung Pandang, mereka sekarang sudah jam 8. Papua jam 8 sekarang. Kita baru jam 6. 2 jam beda kita. Betapa luasnya Indonesia. Makanya mereka lebih dulu bangun, mereka lebih dulu sholat subuh, dan mereka dulu juga lebih dulu masuk surga. Tapi jangan salah, kalau mereka tak puasa, lebih dulu juga masuk neraka. La'allakum tattaqun. Semua ibadah itu ada tujuannya. Sholat. Apa Islam ini? Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ada tujuannya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji. Apalah haji ini? Putar-putar, putar-putar, lari-lari, lari-lari, lempar-lempar. Di Bintan pun bisa kita putar-putar, lari-lari, lempar-lempar. Apa tujuan haji ini? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Fala rafasa, jangan penyakit seksual. Apa penyakit seksual itu Pak Ustadz? Gatal. Wala fusuqa, jangan penyakit non seksual, curang, makan haram, riba, korupsi. Wala jidal. Apa jidal itu? Lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Semua ibadah dalam Islam ini